Halo Black Bells, ketemu lagi sama gua Boy Prabowo dan aku Hani Putri. kita lagi di mana, Put? Kita lagi di daerah Cirende, tepatnya deket ke Pondok Cabe ya. Iya, benar-benar. Kecamatan Ciputat. Tapi Hani nggak tahu nih, Om Boy tahu nggak kita lagi di mana? Ini lagi di satu bengkel yang khususnya ngerjain Vespa 2 tak nih. 2 tak? 2 tak, tahu 2 tak nggak? Nggak tahu. Nah, pokoknya Vespa 2 tak itu adalah Vespa klasik. Itu generasi awal Vespa. Nah, kalau Vespa klasik itu rata-rata masih 2 tak, sedangkan Vespa baru itu udah 4 tak. Nah, Hani tahu nggak bedanya 4 tak sama 2 tak, bedanya apa? Hani nggak tahu. Nggak tahu, pengen tahu nggak? Pengen banget tahu biar jelas ya kan? Gitu. Gimana kalau kita ketemu sama pemilik owner di TPP ini? Boleh. Tapi kamu duluan ya, kayaknya orang lagi di depan tuh. Oke, let's go. Yuk. Nah, Hani, ini orangnya. Ini sebenarnya teman lama gua. Teman lama kecil gua. ya? Sama-sama dari Bandung. Gitu, namanya Om Giri. Iya. Apa kabar Om Giri? Baik. Aku mau tanya sih sebenarnya ini berdirinya tuh kapan dan kenapa sih Om namanya tuh TPP Performance gitu? Jadi ceritanya berawal dari gua suka memang pakai Vespa. Oke. Terus suka ngoprek gitu ya. Ngoprek, oke. Ngoprek di rumah. Lama-lama di rumah perlengkapan kunci-kunci tuh mulai banyak lengkap. Makin gitu lengkap kan. gitu Makin ya. lengkap. Oke. Ngoprek tuh malam kalau anak-anak pada tidur, Oke. ngoprek. Nah, terus udah hampir berapa tahun di rumah. Oke. Istri bersuara nih, ya ini mau jadi rumah atau jadi bengkel ya, karena garasi udah kayak bengkel. Oh, gitu. oke. Kotor lah gitu ya. Penuh lah. Penuh. Oke. Nah terus akhirnya, ya udah kenapa nggak buka bengkel aja ya? Gitu. Boleh nih, boleh. Ya udah buka lah akhirnya. Oh gitu. Akhirnya buka di sini pada tanggal 5 Maret 2019. Oh 2019. Baru gitu. dong ya berarti ya? Baru masih bayi lah. Di rumah bengkelnya. rumah. Itu lokasi di mana waktu itu rumah? Di Jagakarsa. Oh di Jagakarsa. Ya sekitar 10 kilo lah dari sini. Ya nggak terlalu Nggak jauh, terlalu ya. jauh, Nggak terlalu jauh. Oke. Gitu. Terus kenapa dinamain TPP? TPP ini ada kepanjangannya sebenarnya. Oh gitu, Ya. apa? TPP adalah tempat penggemar Vespa. Oh gitu, Gitu. sama Jadi kayak ownernya penggemar Vespa ya? Tempat Apa namanya? penggemar Vespa. Iya, performance itu kan penampilan, jadi Iya. penampilan tempat penggemar Vespa gitu. Oke. 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 Nah, terus TPP ini kan gue tahu kan sebenarnya image-nya lebih kepada Vespa kencang lah ya. Karena lu ikutan balapan, waktu itu beberapa jejer tuh motor-motor warna lu banget nih, kencang-kencang gitu. Tapi sebenarnya emang jasanya emang khusus motor kencang atau gimana, lu bisa cerita nggak? Sebenarnya kalau utamanya adalah ya pelayanan, gue lebih senang melayani gitu kan. Oke. Jadi bisa di sini terima pelayanan untuk perawatan harian, Oke. bulanan. Jadi Oke. motor standar pun kami terima. Oke. Istilahnya kalau balap itu lebih ke hobi gitu, pelampiasan hasrat. Pelampiasan hasrat Gitu. aja. Pokoknya pengen kebut-kebutan, ada di situ tempatnya, gitu ya. Oke. gitu. Tapi yang cuan-cuan ada maintenance harian seperti Ada. gitu ya. Oke, cakep Gitu. nih. Om Giri, Ya. aku mau tanya dong, katanya kan Vespa 2 tak itu kan nyusahin atau suka mogok di jalan. Ditembak langsung ditembak ya. Mogok. Katanya ya. Itu bisa dijelasin nggak sih Om? Emang bener apa enggak gitu? Sebenarnya nggak Vespa aja, sebenarnya kalau perawatannya tidak rutin, segala kendaraan pun juga sebenarnya bisa mogok. Gitu ya. Ya, cuma Apapun itu sebenarnya ya. sebenarnya Oke. gitu. Karena Vespa ini kan istilahnya bisa dibilang bukan motor dia, Vespa gitu. Oke. Gitu. Oke. Jadi orang nyebutnya ini agak rumit karena memang perpindahan giginya di tangan. Iya. Terus dia mesinnya 2 tak ya, sebenarnya 2 tak juga dengan motor Jepangan lainnya juga hampir sama gitu. Oke. Dia nggak beda jauh sebenarnya. Prinsip kerjanya sama lah 2 tak Kerjanya ya. sama. Oke. Cuman masalah perawatan aja gitu. Mogok-mogok paling mungkin karena kurang maintenance kali. jadi dia betul, mogok, kurang ya. perawatan cuman pakai aja atau udah masalah. Wah, Baru masalah nih datangnya gitu. ke Bang Giri, mau masalah. Oke. Gitu. Nah, kalau bicara soal maintenance sebenarnya apa sih yang harus diperhatiin untuk Vespa 2 tak terutama yang tahun-tahun lawas lah ya. Kalau kita ngomong 2 tak mungkin ya anggaplah paling baru adalah yang saya tahu kan kelasnya Excel lah. Kurang lebih ya seperti itu ya.
Nah, itu sebenarnya kalau basic 2 tak itu apa sih yang harus dirawat? Artinya bulanannya tuh apa? Misalnya kadang-kadang kan kalau Vespa yang saya tahu kabel kopling atau kabel penyeling suka putus apa segala macam. Ya. Tanda-tanda mau putusnya gimana, digantinya berapa bulan sekali sih harusnya sebelum putus gitu, gimana, bisa cerita nggak, Kang? Sebenarnya kalau Vespa 2 tak ini kan istilahnya orang nyebutnya Vespa klasik. Ya. Dia mesinnya dari tahun yang awal yang 50-an sampai yang tahun 2000-an itu mirip. Ya. Gitu. 2 tak semua. Nah, perawatannya sebenarnya hanya paling kendalanya di busi karena si bensinnya ini kan ada oli campur. Ya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya masalahnya di busi. Oke. Jadi orang Vespa ini motor pelan, jadi pakai pelan, pelan. Ya, Jadi ya. sebenarnya kalau pelan itu pembakarannya apinya kecil, jadi Ya. businya berkerak. Oke. Jadi sebaiknya memang ya nggak apa-apa, misalkan digeber gitu, gitu. Jadi istilahnya Oke. untuk membuang kerak. Oke. Gitu. Jadi kalau perawatannya paling ya kontrol busi, Oke. terus servis rutin paling ya sebulan sekali. Itu paling Oke. membersihkan karburator, membersihkan head. Oh ya, headnya dibuka dibersihkan, ya, dibersihkan gitu, paling ya. seperti itu, ganti oli, Ganti oli yang pasti lah ya. bensin. Nah, paling gitu Oke. aja sih. Gitu aja, nggak ada yang aneh-aneh ya. Nggak ada yang aneh. Karena 2 tak prinsipnya Black Plasma 2 tak itu mesinnya sangat-sangat Bandel, praktis dan bandel. easy maintenance sebenarnya. Cuman image-nya aja dibuat kesannya 2 tak itu susah dirawat, boros, padahal mah enggak ya. Betul. Nah. Nah, kalau yang masalah tadi yang mudah kabel kopling atau perseling putus, Iya gitu. nah itu juga tergantung pemakaian si orangnya. Gitu. Oke. Ya kerasanya biasanya kalau kita narik udah mulai kerasa kendor, ringan, oke, nah itu ringan. ada beberapa kabel yang udah putus. Gitu. Itu Biasanya saatnya sudah harusnya ada sebenarnya. ganti. Ya. Nah, itu feeling-feelingan juga sih sebenarnya. Feeling-feelingan Ada juga juga ya? ada yang langsung putus gitu. Oh gitu ya. Katanya kan TPP ini sering ikut balap ya. Ya. Emang Vespa itu bisa sekencang apa sih? Sekencang apa ya? Sekencang apa ya, bisa kencang banget gitu. Oh bisa kenceng banget Kencang ya? banget, karena Oke. dia standarnya sudah 150 cc. Oke. Nah, dan apalagi mesinnya kan 2 tak Iya. gitu. Dia kencangnya di RPM tengah ke atas. Oh, Kalau oke. balap itu ada macam-macam ininya, Kelasnya gitu ya? Kelasnya. Oke. Ada kelas standar, kelas tune up, sama Oke. kelas FFA. FFA tuh udah full bebas lah, free for all gitu. Oh gitu. Nah kalau TPP sendiri di 3 kelas itu main semua atau gimana? Main juga. Main semua ya? Iya. Emang kacau juga ya. Kacau juga nih. Tapi ini kan bicara soal Vespa Sport gitu kan. Iya. Kan di Vespa di kelas itu juga terbagi dua, berarti ada yang klasik, ada yang modern gitu Betul, ya. Nah itu. betul. Kalau untuk time lapse-nya gitu segala macam, berarti memang ini disentul kecil kan? Betul, Nah, kecil. itu sebenarnya untuk time lapse-nya segala macam itu kalau kita bandingkan timingnya antara modern 4 tak sama 2 tak yang klasik itu gimana? Iya. Bisa cerita nggak? Kalau jadi beda karakternya ya. Oke. Kalau yang Matic dia kan ya full Matic gitulah. Ya. Kalau klasik kan dia ada perpindahan gigi, Perpindahan gigi, jadi ya. ada istilahnya, ada kadang orang bilang misgear gitu, Oke. salah-salah gigi gitu. Ya. Kalau dengan ridernya yang sama, motornya yang beda, Oke. waktunya sih 11-12, Kurang lebih sama. hampir sama. Oh, berarti kenceng juga ya? Kenceng. Oh, Gitu. gitu. Nah, bicara soal modifikasi, gue pengen bahasnya ke Vespa klasik dulu nih. Oke, siap. Oke. Kalau kita ngomong first step ya, first stage gitu. Gue punya Vespa di rumah, pengen lebih kenceng lah gitu. Awal-awal, itu kalau ke TPPA, apa sih yang dikerjain? Paket apa gitu modifikasi, bisa cerita nggak? Oke. Nah, tergantung nih. Oke. Jadi, Vespanya yang dimiliki apa nih, Om? Oke. PBBK tahun 60-an, Oke. Super K, atau yang udah tahun 80-an. Istilahnya kalau di Vespa itu ada bloknya yang istilahnya orang bilangnya blok lubang 2 sama Oke. blok lubang 3. Oke. Gitu. Nah, kalau yang tahun 70-an ke bawah itu lubangnya masih 2. Oke. Kalau yang udah 80 ke atas dia lubangnya 3. Oke. Nah, kalau untuk enak Oke. itu yang lubangnya 3. Oh, Gitu. oke. Udah yang agak modern lah, 80-an Betul. berarti ya. Oke. Tampak luar sih sama. Tampak luar sama? Luar sama. Oke. Cuman beda fungsinya. Ya. Gitu. Nah, kalau untuk perubahan paling kami sarankan untuk mengganti blok. Oh, oke. Dari misalkan dia bloknya lubang 2 nih. Oke. Gantilah pakai lubang 3. Oh. Gitu. Kalau misalkan dia bloknya sudah lubang 3, Oke. kami sarankan untuk
paling tidak di porting polish. Oh, Gitu. porting polish juga ya? Betul. Oh, berarti perlakuannya mirip sama dengan motor Jepang sebenarnya ya? Betul. Oke. Nah, untuk berikutnya, ada isu lain kan di Vespa yang klasik itu adalah, kalau yang pengalaman gue rasakan adalah rem. Oke. Nah, itu kan remnya tuh apakah emang Vespa guanya yang jelek banget atau gimana? Bukannya nggak pakem, malah kelewat pakem kalau gue bilang. gitu ya? Bener ya? Jadi kalau Iya, rem tuh langsung lock gitu. Betul. Nah, itu biasanya apa sih tipsnya biasa kayak gitu? Apakah emang harus ganti yang sistem modern ataukah dipertahankan yang lama tapi mengganti bahan khusus atau gimana? Sebenarnya kalau pengereman kebanyakan yang nggak pakem itu adalah biasanya dari tromol, udah Oke. kemakan, kapas rem udah habis. Udah habis, oke. Terus seal-sealnya bocor, jadi udah oli. Oh, Nah, itu yang bikin iya, membuat iya. remnya Vespa tidak pakem. Gitu. Nah, kalau ada Vespa yang hanya disentuh sedikit udah ngerem banget. Itu Vespa gua tuh. Nah, itu itu. sebenarnya bagus. Itu bagus. Cuman- Tapi malah suka gitu, suka ngepot gitu, suka malah ngepot kadang-kadang. Iya, karena Vespa itu kan bannya kecil. Iya. Dia ada ukuran 8 sama ukuran 10. 10, iya. Gitu. Jadi dia untuk gripnya dia sedikit gitu. Oke. Beda dengan motor Jepang yang velgnya besar, 14, Iya, 17 iya, gitu. iya. Jadi emang harus pakem lah sebenarnya ya. Sebenarnya harus pakem pengereman. Oke, cak. Sekarang kita mau tanya tentang Vespa modern. Tadi kan Vespa klasik terus nih Om Giri. Ya, oke. Apa sih perbedaannya Om Giri? Aku kan nggak tahu. Gitu ya. Kalau yang klasik sama modern, bedanya adalah di pertama dari mesin. Mesinnya beda ya? Pas Kalau yang klasik 2 tak. kotak, Kalau yang modern dia 4 tak patah. gitu. Dan Lebih apa? Kalau 4 tak lebih apa? Lebih banyak mesinnya. bukan Oh, bukan. sistem Pembakarannya. pembakarannya beda Oh, gitu. sebenarnya beda. Nah, dan kalau di Vespa modern itu dia lebih elektronik, computerized, Komputerized gitu. ya. Ada Computerized, sensor-sensor, injection, semua segala Modern macam ya. ya. modern sekali. Gitu ya. Lebih mirip ke mobil lah, dia ada GPS-nya juga gitu. Kalau soal performance nih, tadi kan Om Giri udah cerita yang stage 1 untuk 2 tak nih. Ya. Nah, kalau stage 1 untuk 4 tak, untuk TPP performance, arahnya gimana? Bisa cerita? Kalau tergantung nih penggunaannya untuk harian atau untuk balapan nih. Oke, harian deh, harian deh. Harian. Biasanya kalau untuk harian, untuk stage awalnya paling modif CVT. Oh, CVT itu. CVT aja. Oke. Gitu. Ganti roller yang gitu-gitu. Jadi kalau modif CVT itu adalah ganti per torsi yang Oke, besar, yang besar, oke. per kopling yang kecil, Oke. terus roller, Oke. terus modif puli, Oke. terus modif mangkok kopling. Gitu. Mau dipuli itu berarti sudut ya biasanya? Sudut. Ya, Oh, gitu. itu sudutnya sama modifikasi jalur rollernya. Oh, gitu. Itu pengaruh juga. Nah, kalau misalnya stage itu udah dirubah, Hmm. rasanya biasanya seperti apa? Apakah RPM tingginya lebih bagus, bawahnya lebih bagus, apa gimana? Apa lebih rata? Nah, itu tergantung si pengguna maunya seperti apa, mau dapat di bawah atau dari tengah ke atas. Oh, harus Itu- pilih juga ya? Itu jadi nanti kita ngitung sudut pulinya, Oke. jalur rollernya, Oke. terus sama beban rollernya, Oke. gitu, sama pegasnya pernya itu, Pegasnya itu pakai ya. yang berapa, gitu. Itu satu sistem sih ya, nggak bisa dipisahin soalnya ya? Iya, Oh, jadi maunya oke. yang mana nih? Ya kalau mau semua ya bisa, dari bawah, tengah, atas bisa. Oh, gitu ya? Heeh. Oke. Tergantung kebutuhan. Siap. Om Giri, tadi Ya. kan kita bicarain tentang modifikasi ya motor Vespa. Terus kalau misalkan mau modif nih di TPPA itu biasanya biayanya kena berapa? Terus berapa lama pengerjaannya? Terus ada garansinya apa enggak? Itu coba deh. Oke. Ini mau tahu. Ya. Nah, kalau untuk modif CVT ini range harganya sekitar kalau yang full Oke. itu sekitar 900 sampai 1 juta. Oke, anggaplah sejuta lah gitu Sejuta ya? lah, Oke. Itu tergantung kebutuhan juga kan. Nah, Oke. kalau untuk waktunya paling untuk merubah itu paling sekitar 2 jam deh. Oh. Cepet banget. Oh, Iya. jadi ibaratnya kalau pagi datang ya siang udah kelar gitu ya? Iya. Udah jadi lebih ngebut gitu ya? Wah, cakep banget. Iya. Nah, kalau yang untuk 2 tak, kan tadi ganti lubang 2 ke lubang 3. Ya. Atau kalau sudah lubang 3, di porting polish. Betul. Nah, itu kira-kira berapa biayanya sama berapa lama tuh, kayak gitu? Oke, kalau untuk merubah dari lubang 2 ke lubang 3 itu masih sebentar. Oke, Hanya mengganti bloknya aja. suku cadang aja kan, Oke, ganti komponen. ganti komponen, oke. Nah, kalau dari lubang 3 ke porting polish, nah ini pengerjaannya tidak sebentar. Oh, karena oke. itu handmade.
Handmade. bukan pakai mesin bubut. Dan Gitu. harus ini banget ya, Harus seni banget ya. Betul, jadi itu harus presisi juga. kanan kiri, atasnya. atas bawah gitu. gitu ya. Itu berapa lama? Paling ya masukin sekarang besok selesai. Oh ya, Lama. ya. Oh, nggak lama ya? Nggak lama juga. Itu nggak lama. Nggak lama ya. Jadi 24 jam lah kurang lebih ya. Ya paling nggak. Ya, 24. anggaplah sama tuning-tuning 2 hari deh gitu 2 ya. hari ya, biasanya habis kita modifikasi, kita pasang, kita Oke. coba sudah enak atau belum. Kalau belum kita sempurnain lagi. Oh gitu. Nah, untuk itu yang buat porting polish gitu itu berapa paketnya di sini? Yang minimal lah untuk stage 1 gitu. Nah, kalau untuk porting polish itu biayanya 2,5 juta 2,5 juta untuk 2 tak ya. untuk 2 tak. Oke. Gitu. Pokoknya 2,5 suaranya langsung kayak motor-motor ereking suaranya atau sih ninja bisa pelan kan. Oh gitu Suara ya. bisa tergantung knalpot. Tergantung suara. knalpot sih ya. Ah. Tapi respon wah tut udah Maju, gitu ya. gitu. Wih, cakep banget ya, cakep. Teh Pepa kan sering ikut balap katanya. Ya. Ada gak sih piala yang paling berkesan, yang paling membanggakan lah buat diri sendiri gitu? Berkesan ya. Kalau berkesan setiap mengikuti kejuaraan balap selalu berkesan. Pasti ada ceritanya ya. beda-beda. Iya, Oke, iya, oke. iya. Ada Nah. gak sih yang paling Yang paling gimana gitu? wow gitu? Kalau yang puas sih sebenarnya yang kejuaraan kemarin 2019. 2020 ya Februari. Oh, Februari awal sebelum Covid lah. Oke. Gitu. Itu Jadi gimana bisa cerita nggak? jadi itu pertama kali kami ikut balap Vespa modern. Oh, oke. Sebelumnya kita Akhirnya turun di 4 tak juga nih. Iya. Bosan di 2 tak, akhirnya turun di 4 tak. Kok ceritanya gimana? Cerita gimana? nggak bosen, Oh, nggak bosan. cuman pengen tahu. Karena kan di sini ada istilahnya dokter nih. Ah, Ada dokter 2 tak, ada dokter 4 tak, Oke. sama ada asisten. oke. Dokter 4 taknya, bos bikin dong yang metiknya gitu. Oke. Ayolah bikin, ya udah bikin lah Oke. gitu. Akhirnya bikin kelas yang 160 cc. Oke. Jadi itu ada kelas 160, 220 sama FFA. Oke. Oh, jadi kelas yang paling bungsu lah, yang Iya, kecil ya, 160 ya. karena ini kan perdana lah buat Perdana, kami kan. ya, Ya udah bikin deh 160 gitu. Dengan berapa waktu ya bikinnya sekitar 2 bulan lah, nggak Oke. nyampe tuh. Oke. Nyiapin buat Februari, ya alhamdulillah kami di posisi ketiga. First debut 4 tak 160 langsung posisi 3. Iya. Sentul kecil. Alhamdulillah. Cakep. Cakep. First time langsung juara. Nah, tapi pada saat itu juara balapan juga yang 2 taknya nggak? Ikut dong pasti. Pasti. Nah, itu udah nggak usah ditanya lah gitu ya. Jadi waktu pas Februari itu ikut 12 kelas masuk 12 kelas. Iya. Bus. Serakah banget Black Bells. Selusin. Kacau nih, selusin mainannya. Ya alhamdulillah dapat 8 podium. Dari 12 dapat 8 podium. Ya. Luar biasa. Kayaknya kita emang nggak salah alamat nih Hani ya. Nanya-nanya ke sini nih. Habis ini gua japri nih soal Vespa Oh, PS gitu. gua nih. Siap. Gua pengen tahu harus kencang oke Vespa siap, gua siap. gitu ya. Kalau durability untuk di TP performance ini Hmm. ada nggak sih sharing bagi-bagi tips lah sama Ya, ya. rider Vespa yang lain. Ya. Untuk durability tuh sebenarnya apa sih rahasianya, tipsnya gitu. Durability mesin ya. Iya. Ya itu sebenarnya tergantung kita meraciknya seperti apa gitu. Oke. Kalau memang kita bisa bikin mesin kencang, kalau memang bikin mesin kencang tidak lama, ya ada ini yang seperti yang hijau ini untuk drag. Oh, yang kecil ini ya. Jadi Ini buat drag race. untuk drag Ini 201 apa 402? 201. Tembus berapa detik kalau boleh tahu? Kemarin sih baru 10,1 ya. 10 detik kan? Heeh. Wah, ya Masih kenceng lah. belum, masih belum. Ya masih belum ya. Targetnya berapa? 8? Ya, insya Allah pengen segitu sih. Pengen 8-an ya? Tapi Gitu. udah dipotong-potong semua. Oh, jadi prinsipnya kalau emang kenceng tapi durability tidak terlalu di ini ya drag race gitu Drag ya. race, ya. Oke. Berarti tantangannya lebih tinggi drag race atau lebih tinggi road Road race, gitu? race. Tantangannya lebih tinggi road race. Oh, oke. Gitu. Kalau sebenarnya kalau tantangan hampir sama ya. Ya. Kalau di drag race tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Pada Oke. saat start dan perpindahan gigi. Kan dia langsung muncul. Iya, gitu. kalau Oke, kita ya. telat start ketinggalan. Oke. Pada saat udah maju salah oper gigi Ketinggalan. ketinggalan juga gitu. Ah. Nah, untuk waktunya sebentar banget ya, nggak nyampe Iya. semenit kan itu Iya, kan. iya, iya. Nah, persiapannya hampir sama mempersiapkannya. Sebenarnya persiapannya sama Hampir aja. sama. Cuman eksekusinya yang beda ya. Betul. Oh, Nah, kalau oke. istilahnya kalau di road race Oke. udah jatuh masih bisa nyusul. Oke. Gitu. Kalau masih kuat. Kalau-
arti modifikasi yang sesungguhnya untuk Bang Giri itu seperti apa sih? Modifikasi ya. Modifikasi kalau menurut kami adalah sesuatu bentuk apapun juga yang kita rubah dari bentuk standarnya. Oke. Bisa itu dari mesin atau dari body. Oke. Gitu. Pokoknya membentuk sesuatu Merubah ya. Merubah, ya. Untuk menjadi lebih baik tentunya ya. Lebih baik selera, Om. Oh. Karena oke. modifikasi itu tergantung selera kita. Gitu. Iya, Ada iya, yang, iya, gue suka yang modelnya ininya lebar, aku sukanya yang tipis gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau modifikasi Menjadi relatif lah ya. relatif, betul. Oke. Bang Giri, kalau TPPA Performance ini ada gak sih media sosialnya biar yang di rumah kan bisa tahu Oh, info siap. langsung gitu. Iya. Kalau media sosial paling kami ada di Instagram. Oh, di Instagram IG. ada- Instagram. IG-nya Instagramnya @tppa_underscore performance Oke. underscore Indonesia. Berarti kalau ada underscore Indonesia, berarti akan ada underscore Inggris gitu atau Itali? Insya Allah, Om. Jadi Oh, ini berarti paling nggak perdana lah. Perdana kita. ya, oh. Siapa tahu nanti kita bisa buka di luar visioner ya, Indonesia, visioner gitu. ya, Iya. visioner banget nih ya. Oke, cakep Gitu. banget nih. Duh, ini ngobrolnya seru banget ya, Ani ya. Gak kerasa ngobrol banyak, Blackwell semua, segala informasi tentang Vespa. Yang which is katanya Om Giri, Vespa itu bukan sepeda motor, tapi Vespa. Katanya gitu. Ini quotes yang bagus banget kalau menurut gua. Dan ngobrolin 4 tak, ngobrolin 2 tak, di TPPA, terus prestasi semua segala macam, ada semua. Kang Giri, Siap. hatur nuhun, Sama-sama. terima kasih, sukses terus Sama-sama. dari TPPA Performance-nya. Siap. Terima kasih, Sama-sama Bang Giri. nih. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe YouTube channel Black Experience dan ikuti terus perkembangan dunia modifikasi dan juga gaya hidup hanya di blackexperience.com.